Indonesia tentang pantun. Apa itu pantun? Dan bagaimana ciri-cirinya pantun? Kemudian ada berapa jenisnya pantun? Dan bagaimana nanti anak-anakku semuanya dalam membuat pantun? Berikut penjelasan terkait materi pantun. Anak-anakku semuanya, pembelajaran kali ini kita sudah masuk tema keempat, muatan lokal bahasa Indonesia, yaitu tentang pantun. Apa itu pantun? Mari kita simak materi berikut ini. Pengertian pantun. Pantun adalah bentuk puisi lama yang memiliki irama indah dan mengandung makna. Mari kita baca pantun berikut ini. Wakil raja disebut Pati. Melihat pesawat di dalam hanggar, perbanyaklah minum air putih agar tubuh selalu bugar. Tadi kita bisa melihat ciri-ciri pantun, yaitu terdiri dari satu bait. Tiap bait terdiri dari 4 baris, bersajak ABAB. Setiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Baris pertama dan kedua itu merupakan sampiran, sedangkan baris ketiga dan keempat itu merupakan isi. Dalam sebuah pantun itu ada yang namanya sampiran. Sampiran adalah 2 baris awal sebagai pengantar pantun yang menyiapkan rima dan irama. Isi yaitu 2 baris akhir yang menyampaikan pesan utama pantun dengan rima dan irama yang mengikuti sampiran. Kemudian ada bait. Nah, bait ini yaitu bagian teks pantun yang terdiri dari beberapa baris. Sedangkan rima atau sajak itu merupakan bunyi akhir suku kata tiap baris yang menimbulkan keindahan dengan pola tertentu. Setelah kita mengetahui isi dan amanat dari pantun, coba anak-anak menggali isi dan amanat pantun. Contoh pantunnya, sore hari berawan jingga, jelas terlihat di atas bukit. Jika kesehatan tidak dijaga, tubuh akan mudah sakit. Nah, isi dari pantun tersebut yaitu jika kita tidak menjaga kesehatan, tubuh akan mudah sakit. Sedangkan amanat pantunnya, amanat adalah pesan yang ingin tersampaikan dari pantun tersebut, yaitu kita harus menjaga kesehatan tubuh. Anak-anak, Bu Guru perjelas kembali tentang isi dan amanat pantun. Isi atau amanat pantun adalah tujuan dibuatnya pantun tersebut. Kemudian amanat pantun adalah pesan atau nasihat yang disampaikan melalui pantun. Jenis pantun itu ada 2. Yang pertama berdasarkan kelompok usia. Yang kedua berdasarkan isinya. Nah, berdasarkan kelompok usia ini memiliki 3 jenis. Yang pertama pantun anak-anak. Yang kedua pantun remaja. Yang ketiga pantun orang tua. Sedangkan berdasarkan isinya, jenis pantun memiliki 4 jenis, yaitu yang pertama pantun nasihat, yang kedua pantun jenaka, yang ketiga pantun teka-teki, dan yang terakhir adalah pantun kiasan. Lebih dahulu, Bu Guru akan membahas jenis-jenis pantun berdasarkan kelompok usia. Mari kita simak materi berikut. Berdasarkan usia, yang pertama pantun anak-anak. Pantun anak-anak adalah jenis pantun yang mempunyai hubungan dengan pola masa kanak-kanak. Pantun ini biasanya menggambarkan makna sukacita ataupun duka cita. Berikut contoh pantunnya. Pergi ke warung membeli koran, sekalian membeli benang. Ayo bermain kejar-kejaran, badan sehat, hati senang. Nah, dari pantun tersebut, mari kita gali isi pantun dan amanatnya. Isi pantun yaitu bermain kejar-kejaran, membuat badan sehat dan hati senang. Sedangkan amanat pantun yaitu anak-anak sebaiknya bermain agar hati senang. Kedua, pantun remaja. Pantun remaja adalah
jenis pantun yang mempunyai hubungan dengan kehidupan pada masa muda. Pantun ini umumnya memiliki makna mengenai perkenalan, hubungan asmara, rumah tangga, perasaan, serta nasib. Contoh pantunnya: mengangkat batu setinggi bahu, batu diangkat berat rasanya. Jikalah boleh aku tahu, baju biru siapa namanya? Ayo, yang pakai baju biru siapa namanya? Nah, isi dari pantun tersebut adalah keinginan seseorang untuk berkenalan. Sedangkan amanat pantun yaitu saat berkenalan sebaiknya dilakukan dengan santun. Pantun berdasarkan usia yang terakhir yaitu pantun orang tua. Pantun orang tua adalah jenis pantun yang mempunyai hubungan dengan orang tua. Pada umumnya, pantun ini bertemakan tentang adat istiadat, agama, nasihat, dan lainnya. Contoh pantun: pergi ke pasar membeli jamu. Jamu diminum jangan manisnya saja. Jagalah pola makanmu agar tetap sehat di usia senja. Isi dari pantun tersebut yaitu anjuran untuk menjaga pola makan agar tetap sehat di usia senja. Sedangkan amanat pantun yaitu nasihat supaya kita menjaga pola makan sehingga tubuh tetap sehat di usia senja atau usia tua. Selanjutnya kita bahas tentang jenis-jenis pantun berdasarkan isinya. Anak-anak, kita simak bareng-bareng ya. Pertama yaitu pantun nasihat. Pantun nasihat adalah jenis pantun yang berisi mengenai nasihat serta bertujuan untuk mendidik dan memberikan nasihat moral atau budi pekerti. Contoh pantunnya: sungguh enak buah sukun, hasil panen dari kebun paman. Hidup bertetangga harus saling rukun agar tercipta ketentraman. Nah, isi pantun tersebut yaitu hidup rukun menciptakan ketentraman. Amanat pantunnya kita harus hidup rukun. Yang kedua yaitu pantun jenaka. Pantun jenaka adalah jenis pantun yang bertujuan untuk menghibur pendengar. Pantun ini digunakan untuk sindiran namun juga untuk mencairkan suasana. Berikut contoh pantunnya: buah pisang, buah tomat, disimpan di dalam lumbung padi. Pantas tercium bau menyengat, rupanya kau yang belum mandi. Ayo, siapa dari anak-anakku yang belum mandi? Nah, sekarang kita bahas isi pantunnya. Isi pantunnya yaitu menyindir seseorang yang belum mandi. Sedangkan amanat pantun yaitu mengajarkan bahwa seseorang harus menjaga kebersihan tubuh dan hatinya. Yang keempat yaitu pantun teka-teki. Pantun teka-teki adalah jenis pantun yang berisi teka-teki. Umumnya pendengar atau pembaca diberi kesempatan untuk bisa menebak jawaban teka-teki di dalam pantun. Contoh pantunnya: makan nasi dengan lahap, tempe tahu jadi lauknya. Kalau kamu bisa menjawab, hewan apa yang paling kaya? Ayo coba anak-anak dijawab, hewan apa kira-kira ya yang paling kaya? Ya, betul, jawabannya adalah hewan beruang. Pantun berdasarkan isinya yang terakhir yaitu pantun kiasan. Pantun kiasan adalah jenis pantun yang berisi kiasan yang umumnya untuk menyampaikan sesuatu hal secara tersirat. Contoh pantunnya: naik kereta di dalam gerbong, bangkunya panas berbau sangit, jadi orang jangan sombong, masih ada langit di atas langit. Nah, isi pantun tersebut yaitu janganlah sombong, karena masih ada yang lebih hebat dari kita. Sedangkan amanat pantunnya yaitu kita tidak boleh sombong. Nah, sekarang kita belajar untuk membuat pantun. Tapi sebelumnya kita pelajari dulu langkah-langkah dalam membuat pantun. Yang pertama yaitu menentukan tema pantun yang akan dibuat. Langkah yang kedua, menentukan jenis pantun yang akan dibuat. Yang ketiga langkahnya yaitu buatlah bagian isi pantun terlebih dahulu.
Sedangkan langkah yang terakhir yaitu buatlah bagian sampiran dari pantun. Mari kita praktekkan secara bersama-sama dalam membuat pantun sebelum nanti kalian membuat pantun secara individu. Nah, kita perhatikan langkahnya terlebih dahulu. Langkah yang pertama yaitu kita menentukan tema pantun yang akan dibuat. Misalnya, tema pantunnya tentang kesehatan. Kita sudah nemu kesehatan. Kemudian langkah yang kedua yaitu menentukan jenis pantun yang akan dibuat. Nah, misalnya itu pantun anak-anak. Langkah yang ketiga yaitu kalian membuat bagian isi terlebih dahulu dari pantun. Contohnya, jika ingin mengajak teman-teman untuk mencuci tangan, kita bisa menyampaikan melalui kalimat berikut ini. Jangan lupa cuci tangan, pakai sabun gosok 20 detik. Setelah kita mendapatkan isi dari pantun, langkah yang terakhir yaitu kalian membuat bagian sampiran pantun. Tadi isi pantun kita yaitu jangan lupa cuci tangan pakai sabun gosok 20 detik. Perhatikan akhir kata-kata pada pantun di atas. Jadikan akhir kata tersebut sebagai acuan untuk membuat sampiran. Jika akhir kata berbunyi an atau ik, maka buat kalimat sampiran dengan akhiran yang sama. Misalnya, jalan-jalan sore bersama teman-teman, ternyata hujan rintik-rintik. Setelah kita mendapatkan isi dan sampiran dari pantun, kemudian kita gabungkan. Jangan lupa cara penggabungannya. Baris pertama dan kedua itu adalah sampiran. Nanti baris yang ketiga dan keempat itu adalah isinya. Nah, kita gabungkan ya. Jalan-jalan sore bersama teman-teman, ternyata hujan rintik-rintik. Jangan lupa cuci tangan pakai sabun gosok 20 detik. Cukup sekian yang bisa Bu Guru sampaikan. Semoga bisa membantu anak-anakku dalam belajar di rumah. Tetap semangat dalam belajar dan jangan lupa jaga kesehatan. Oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.